Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Persis Solo dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Manahan Solo. Gol tunggal Maung Bandung dicetak oleh striker Andrew Jung pada menit ke-39, menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat dan syarat duel fisik. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil berhati-hati. Persib tidak gegabah menyerang meski datang dengan status pemuncak klasemen, sementara Persis memperlihatkan organisasi pertahanan yang disiplin. Ruang gerak lini depan Persib kerap tertutup, memaksa tim tamu memainkan bola lebih sabar sambil menunggu celah. Laskar Sam Bernyawa beberapa kali berhasil mematahkan aliran serangan sebelum memasuki area berbahaya. Situasi ini membuat tempo pertandingan cenderung taktis, bukan duel terbuka, melainkan pertarungan kesabaran dan konsentrasi. Namun kebuntuan akhirnya pecah 6 menit sebelum turun minum. Andrew Jung sukses mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan tajam yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Persis Solo. Gol tersebut sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga Persis Solo versus Persib Bandung. Dengan hasil ini, Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen dengan 44 poin. Batal datangkan Joey Pelupesi. Persib Bandung pilih jalan aman, pulangkan Deddy Kusnandar. Kabar baik datang dari ruang ganti Maung Bandung. Deddy Kusnandar resmi kembali memperkuat Persib pada putaran kedua Super League 2025-2026. Gelandang yang akrab disapa Dado ini pulang setelah menyelesaikan masa peminjamannya bersama Bayangkara FC di putaran pertama. Sebagai rumah yang membesarkannya, Persib menyambut kepulangan Dado dengan tangan terbuka. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa kembalinya Dado adalah kabar positif bagi tim, khususnya dalam menambah kedalaman dan keseimbangan lini tengah. Persib menyambut positif kembalinya Dado dari masa peminjaman di Bayangkara FC. Pelatih pasti sudah punya skema untuk Dado di sepanjang putaran kedua nanti, ujar Adit. Sementara itu, Bojan Hodak menyebut bahwa kepulangan Dado ke Persib bisa semakin memperkuat lini tengah dan bisa menjadi opsi backup dari Mark Locke yang masih cedera. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Bojan Hodak saat sesi konferensi pers jelang laga lawan Persis Solo. Ya, Deddy akan kembali dan dia akan jadi backup untuk Mark Locke, kata Bojan Hodak. Mengenai absennya Mark Locke, pelatih asal Kroasia itu memprediksi tidak akan lama. Sang kapten timnas Indonesia diharapkan pulih dalam waktu 2 pekan. Saya pikir Mark tidak akan lama absen. Berdasarkan scan cederanya tidak begitu buruk. Saya percaya bahwa dia akan pulih dalam 2 pekan, kemudian dia akan kembali, ujar Bojan Hodak. Di satu sisi, manajer Persib Umu Mukhtar menaruh harapan besar pada pemain berusia 34 tahun tersebut. Menurutnya, pengalaman selama membela Bayangkara FC bisa membuat Dado tampil lebih matang dan memberi kontribusi positif bagi Persib. Mudah-mudahan Dado bisa lebih baik lagi. Di Persib semoga lebih tenang dan bisa memberikan kebaikan untuk Persib, harap Umu. Kembalinya Dado ke Persib Bandung sekaligus menepis rumor kencang di media sosial yang menyebut bahwa Joey Pelupesi akan merapat ke Persib. Akhirnya Persib Bandung memenuhi keperluan untuk menggunakan jasa gelandang bertahan pada bursa transfer Januari dengan memulangkan kembali Deddy Kusnandar. Boboto heran kenapa Persib tidak mendatangkan striker baru, malah mendatangkan Levin Kurzawa dan Dion Marks yang berposisi sebagai bek. Boyan Hodak akhirnya buka suara, beri jawaban berkelas. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, beri jawaban berkelas soal geliat Persib di bursa transfer pemain paruh musim. Boyan Hodak mengaku sudah melakukan evaluasi kepada timnya setelah putaran pertama berakhir. Menurutnya, Persib Bandung sudah tampil baik dengan menempati posisi puncak klasemen sementara dan menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026. Dan saya sudah katakan, jika kami bisa memanfaatkan penalti, kami bisa saja menjadi tim dengan penyerangan terbaik, ujar Boyan Hodak. Dengan alasan itu, pelatih asal Kroasia ini hingga kini belum berpikir untuk mengajukan perubahan pemain. Menurutnya, Persib sudah cukup mendatangkan 2 pemain, yakni Levin Kurzawa dan Dion Marks untuk menggantikan Rezaldi Hehanusa dan Alhamra Hehanusa yang dipinjamkan ke Persik Kediri. 2 pemain pergi, 2 pemain menggantikan, dan saat ini semua bagus, tuturnya.
Sementara itu, banyak bobotoh yang heran kenapa Boyan mendatangkan 2 bek lagi untuk menambah kekuatan Persib. Bukankah Persib pada putaran pertama ini mencatatkan rekor pertahanan paling kuat karena hanya kebobolan 11 gol? Banyak pertanyaan muncul kenapa Persib tidak mendatangkan striker baru, mengingat para striker Persib sekarang dinilai kurang memuaskan. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya menjawab pertanyaan tersebut. Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak mengalami masalah kualitas di lini depan. Menurut Boyan Hodak, kendala yang dihadapi Persib Bandung lebih disebabkan faktor cedera yang menimpa para penyerang, bukan minimnya kemampuan mencetak gol. Saya tidak punya kendala dengan striker, dan yang menjadi masalah adalah striker kami cedera. Jika Anda melihat Jung, persentase menit bermain dan rasio mencetak golnya sangat bagus. Masalahnya, dia datang terlambat dari Eropa dan tidak melakukan pramusim dengan kami. Ini yang membuat dia mengalami cedera, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara itu, striker Persib Bandung lainnya, Ramon Tanke, disebut Boyan Hodak selalu tampil di setiap pertandingan. Intensitas bermain yang tinggi membuat kondisi fisiknya sempat terganggu. Untuk Ramon, dia selalu bermain di setiap pertandingan, dan karena itu dia sedikit mengalami cedera, ujar Boyan Hodak. Kericuhan supporter pecah setelah laga Persita vs Persija di Tangerang. Kericuhan antar supporter mewarnai pertandingan pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026 antara Persita Tangerang dan Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang. Keributan terjadi di area luar stadion usai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persija Jakarta 2-0. Sejumlah supporter terlihat saling melontarkan ejekan hingga terlibat aksi pelemparan botol dan batu, bahkan baku hantam. Petugas keamanan yang berjaga langsung bergerak cepat untuk meredam ketegangan antar supporter. Meski sebagian besar penonton meninggalkan stadion dengan tertib, situasi kembali memanas akibat dugaan provokasi dari sejumlah oknum. Kericuhan lanjutan di luar stadion sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Indomilk Arena. Aparat kepolisian kemudian melakukan penyisiran dan pembubaran terhadap kelompok supporter yang masih berkumpul. Atas insiden tersebut, Polres Tangerang Selatan mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Ada sedikit kericuhan, sempat ada yang dipukuli dan ada beberapa yang diamankan, ujar seorang saksi mata.